Jadi ada seorang wanita yang mempunyai hubungan LDR selama hampir 10 tahun, tapi tanpa dia ketahui ternyata seluruh hubungannya adalah halu. Begini ceritanya. Pada tahun 2009, ada seorang wanita berumur 30 tahunan bernama Kirat Aziz yang bekerja sebagai penyiar radio lokal yang ada di kota London, negara Inggris. Kirat diketahui masih single dan emang lagi pengen nih punya pacar yang serius. Nah, berita ini terdengar tuh sama sepupunya yang bernama Simran Bogal, dan setelah ngobrol panjang lebar, Kirat setuju untuk dikenalin sama kenalannya Simran. Simran cerita kalau kenalannya ini adalah seorang pria yang tinggal juga di London dan sehari-hari bekerja sebagai ahli jantung profesional yang bernama Bobby Jandu. Ya udah deh, Simran kasih tuh link Facebook profilnya Bobby ke Kirat dan mempersilahkan mereka untuk kenalan atau chattingan. Semenjak itulah Kirat dan Bobby jadi temenan, ngobrol banyak dan mulai PDKT tipis-tipis lah. Sampai pada suatu malam di sebuah acara pesta lajang, Kirat nggak sengaja nih berpapasan dengan Bobby. Pas mereka berpapasan, Kirat say hi dong kepada Bobby dan Bobby pun juga menyapa balik. Tapi dikarenakan mereka berdua kondisinya lagi setengah mabok, lagi tipsy dan juga lagi asik dengan circle-nya masing-masing, mereka nggak sempat ngobrol panjang lebar. Bisa dibilang mereka cuman say hi aja terus lanjut party di dua sisi tempat yang berbeda. Baru deh besokan harinya pas Kirat udah di depan laptop dan udah nggak mabok, dia mulai lagi nih chattingan panjang lebar dengan Bobby seperti biasanya. Nah, pada satu hari Bobby cerita kalau dia mesti pergi ke luar negeri, tepatnya ke negara Kenya untuk nengok salah satu saudaranya. Kirat merespon berita ini dengan bilang, "Oh iya, take care ya, bye-bye." Dan ya udah deh, semenjak inilah intensitas chattingan Kirat dengan Bobby itu jadi berkurang. Lalu beberapa hari selanjutnya, Simran, sepupunya Kirat ya, tiba-tiba aja menelpon Kirat sambil panik gitu. Dia bercerita kalau Bobby ternyata kena tembak pas lagi di Kenya dan kondisinya dia sekarang lagi sekarat. Kirat prihatin dong mendengar berita ini karena dia kan lagi PDKT tuh tipis-tipis kepada Bobby. Tapi ya namanya juga masih PDKT, masih temenan, masih belum dekat. Kirat gak ada hati nih, belum ada hati, belum ada perasaan gitu. Kirat cuman membalas, "Waduh, kasihan Bobby, semoga dia cepat sembuh ya." Dan besokan harinya, Simran telepon lagi tuh ke Kirat dan bilang kalau Bobby ternyata meninggal dunia. Kirat pastinya bersedih dong karena teman barunya ternyata meninggal. Cuman ya lagi-lagi dikarenakan emang belum terlalu deket dan gak ada hati, dia hanya mengucapkan bela sungkawa lewat Facebook aja. Sampai beberapa bulan kemudian Simran nelpon Kirat lagi. Dalam teleponnya Simran bercerita kalau dia baru dapat kabar lagi nih dari Bobby. Kabarnya ini adalah Bobby ternyata masih hidup dan dia sekarang lagi ada di New York karena dia masuk ke program perlindungan saksi atas kasus penembakan di Kenya. Bisa dibilang Bobby sengaja memasukkan berita tentang dia meninggal karena somehow dia mesti diamankan ke New York atas sebuah kasus besar yang terjadi di Kenya. Kirat jadi kepo dong. Dia mulai lagi chattingan sama Bobby lewat Facebook. Dan bener banget, Bobby membalas tuh chattingan dari Kirat. Dan pas ini dia cerita kalau dia sekarang lagi dirawat di rumah sakit yang ada di New York akibat kena tembakan. Lebih detailnya lagi, pas Bobby lagi di Kenya, lagi ada tuh kasus besar yang mengakibatkan kerusuhan di mana-mana. Politik gonjang-ganjing. Wah, pokoknya rame deh sampai-sampai pokoknya dia kena tembak aja. Dan dikarenakan Bobby adalah salah satu orang penting di Kenya, dia masuk tuh ke program perlindungan saksi di mana dia memasukkan berita kematiannya. Yang padahal Bobby sebenarnya diungsikan tuh dan juga dirawat di rumah sakit yang ada di New York. Ya udah deh, semenjak inilah untuk beberapa tahun ke depan Kirat dan Bobby mulai intens lagi nih chattingan ngomongin berbagai macam hal. Bobby cerita kalau kondisi kesehatannya itu sulit membaik karena ada komplikasi akibat luka tembakan. Dia juga cerita kalau dia masih dalam program perlindungan saksi, jadinya dia jauh dari keluarga dan teman. Dia merasa kesepian, dia ngedown. Pokoknya cerita banyak lah. Kirat yang feelingnya dia ke Bobby cuman sebatas teman aja, lama-lama jadi baper nih. Kirat mulai bersimpati dan ujung-ujungnya
jadi suka sama Bobby. Bobby pun juga begitu. Dikarenakan satu-satunya orang yang peduli dengan Bobby adalah Kirat, dia juga jadi suka sama Kirat. Ya udah deh, pada tahun 2015, Bobby menyatakan cintanya kepada Kirat. Waktu itu, Bobby kayak ngajakin Kirat pacaran, dan dikarenakan Kirat emang ada perasaan, dia mau nih jadi pacarnya Bobby. Ya udah deh, untuk beberapa waktu kemudian, mereka mulai tuh berpacaran online, LDR-an, New York dan London. Mereka mulai chattingan mesra, mereka sayang-sayangan, dan lain sebagainya. Ya tipikal orang yang berpacaran online lah. Lo pasti paham. Dan seiring berjalannya waktu juga, Bobby kondisinya semakin membaik dan ujung-ujungnya dia keluar dari rumah sakit. Tapi kondisinya nggak benar-benar pulih. Jadi luka tembak yang dialaminya itu membuat Bobby menjadi stroke. Dan setengah dari tubuhnya itu sulit dikendalikan, yang ngebuat dia menjadi sulit untuk berbicara. Walaupun begitu, namanya juga udah cinta ya. Kirat dengan ikhlas chatting ke Bobby, bilang kalau Kirat itu bakalan menerima Bobby apa adanya. Ya udah deh, semenjak keluar dari rumah sakit inilah mereka terus-terusan tuh berpacaran online dan mulai upgrade nih. Mereka yang tadinya hanya sekedar chattingan, sekarang mulai telepon-teleponan online lewat Skype. Dan dikarenakan Bobby sayang banget sama Kirat, waktu itu dia chat dengan bilang, "Nikah yuk." Kirat yang diajakin nikah sama Bobby dengan senang hati menjawab chatnya dengan bilang, "Kuilah." Nah, dengan chattingan inilah Kirat dan Bobby sekarang resmi bertunangan. Mereka waktu itu mulai cari-cari tuh tempat untuk menikah, mengatur dekorasi, memilih cincin kawin, memilih baju kawin juga, mengatur catering, pokoknya mempersiapkan segala hal untuk pesta pernikahan lewat chattingan online. Dan sebagaimana yang lo tahu ya, walaupun lo bisa mempersiapkan pernikahan secara online, setahu gue nih ya, lo gak bisa menikah secara online. Kayak kalau lo mau menikah, lo harus ketemuan tuh sama calon lo dan melangsungkan upacara pernikahan secara real life. Ya udah deh, Kirat waktu itu meminta Bobby untuk ketemuan nih. Kita mesti ketemu langsung setidaknya beberapa hari sebelum acara pernikahan. Sayangnya dikarenakan kondisi stroke-nya Bobby belum mendingan, terus juga dia masih berada dalam program perlindungan saksi dan berbagai macam alasannya, jadinya Bobby menunda-nunda. Bisa dibilang acara pernikahan yang Kirat semangat banget nih persiapkan, mau gak mau terus aja diundur-undur. Dan ini gak kejadian sekali dua kali aja, melainkan dari tahun 2015 sampai tahun 2020, selama kurang lebih 5 tahun, Bobby yang ngajakin Kirat nikah malah jadi orang yang menunda-nunda pernikahan. Alhasil Kirat jadi sebel banget dong, karena gile aja loh, selama 5 tahun nih dia digantungin sama Bobby. Ya udah deh, Kirat waktu itu menyewa detektif swasta untuk menyelidiki Bobby. Kirat waktu itu udah curiga banget nih dengan Bobby, karena aneh aja gitu, dia yang ngajakin nikah tapi dia yang nunda. Setiap kali diajakin ketemuan sebentar, dia selalu gak bisa. Pokoknya banyak red flag yang gak masuk akal. Dan gak lama kemudian detektifnya ini akhirnya berhasil tuh melacak dan juga menggali informasi tentang Bobby. Dan ternyata Bobby selama ini tidak pernah tinggal atau dirawat di New York. Dia ternyata malah tinggal di dekat rumahnya Kirat yang jaraknya palingan cuman 1 jam perjalanan aja. Kirat mengetahui informasi ini naik pitam lah. Lu bilang katanya lagi sakit, dirawat di New York, gak bisa ketemuan, bla bla bla. Ternyata lo adalah penipu. Lo ternyata malah tinggal di dekat rumah gue. Ya udah deh, Kirat langsung naik mobilnya dan samperin tuh rumahnya Bobby. Di depan rumahnya Bobby, Kirat gedor-gedor tuh pintu rumahnya Bobby. Udah nafsu banget nih, ingin menghajar, ingin melabrak Bobby, meminta kejelasan. Dan pas pintunya terbuka, ternyata yang membuka adalah seorang wanita. Kirat semakin naik pitam karena menemukan wanita asing membukakan pintu rumahnya Bobby, rumah tunangannya. Kirat ngomel-ngomel kayak, "Lo siapa anjir tinggal bareng sama Bobby? Lo simpenannya Bobby? Gue tunangannya Bobby nih, woi bla 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 bla." Pokoknya sambil teriak-teriak gitu, ngomel-ngomel, Kirat meminta Bobby untuk menunjukkan penampakannya. Dan pas Bobby muncul dengan wajah yang kebingungan, dia bertanya ke Kirat, "Sia saha?" Kirat langsung terdiam, mukanya shock, gak percaya dengan Bobby yang mempertanyakan Kirat itu siapa. Mungkin dalam hatinya Kirat itu bilang, "Woi, aing teh tunangan maneh." Bobby pun nanya lagi pelan-pelan nih, kayak,
Anda siapa? Kok gedor-gedor rumah orang sambil juga ngomel-ngomelin istri saya? Ada perlu apa ya?" Dan lain sebagainya. Pas ini dikarenakan Kirat shock banget ya, merasa ditipu, merasa diselingkuhin juga, dan berbagai macam perasaan lainnya, dia diem aja, speechless, lalu pergi begitu aja. Sesampainya di rumah, Kirat nangis dan sedih banget dong karena dia merasa dikhianati. Ternyata ya, Bobby yang selama 5 tahun terakhir dia sayang, pria yang udah bertunangan dengan dia, ternyata adalah suami orang. Kirat cerita dong sama sepupunya, sama Simran, panjang lebar, curhat segala macam nih. Simran sebagai pendengar yang baik berusaha tuh menenangkan Kirat. Simran juga nggak tahu kalau si Bobby ternyata udah punya istri, keluarga, dan lain sebagainya. Pada akhirnya di akhir curhat-curhatan, Kirat inisiatif untuk move on, berusaha tuh untuk melanjutkan lagi kehidupannya. Nah, kalau lo berpikiran bahwa scam atau penipuan dari cerita ini adalah Bobby yang bertunangan dengan Kirat yang padahal Bobby udah punya istri lalu pura-pura gak kenal ketika Kirat melabrak, tunggu dulu, ada plot twist lagi. Jadi di akhir tahun 2020, Simran mendatangi nih rumahnya Kirat. Pas mereka lagi ngobrol berdua, Simran memberikan satu berita yang bener-bener gila banget. Ternyata yang menjadi Bobby selama kurang lebih 10 tahun terakhir yang berpacaran dan juga bertunangan online dengan Kirat adalah Simran. Bisa dibilang selama 10 tahun terakhir Kirat chattingan dengan Simran yang menyamar menjadi Bobby. Jadi kalau gua ceritain lagi secara singkat dari sisinya Simran itu kurang lebih begini nih. Simran lagi bosen, lagi gabut. Nah, karena lagi butuh hiburan, dia coba nih isengin sepupunya sendiri, Kirat. Pas ini Simran buat tuh profil Facebook palsu menggunakan namanya Bobby. Kebetulan Bobby orang aslinya itu emang ada, fotonya lengkap, biodatanya lengkap, hidupnya juga lengkap. Pokoknya semuanya itu udah tersedia lah. Jadinya Simran itu nggak perlu repot-repot tuh mengarang cerita. Dia cuman perlu mengcopy paste aja Facebook profilnya Bobby yang asli. Nah, begitu Simran udah ngebuat Facebook profil Bobby yang palsu, dia hubungi nih Kirat sambil bilang, "Cuy, lo single kan? Nih, gua kenalin sama kenalan gue, si Bobby." Simran pun ngasih Facebook profil Bobby yang palsu yang Simran kendalikan ke Kirat. Kirat yang gak tahu apa-apa, kenalan dan chattingan nih, ngobrol-ngobrol sama Bobby palsu. Sampai pada suatu hari, pada saat mendatangin pesta lajang, Kirat berpapasan sama Bobby nih. Jelas Kirat pas ini say hi dong, basa-basi gitu, dan melengos melanjutkan party. Nah, Bobby yang asli jelas gak tahu apa-apa. Yang ada di pikirannya dia adalah, wah, ada cewek random yang say hi nyapa ke gue nih. Ya udah, gue sapa balik dan basa-basi juga. Besok harinya setelah selesai party seperti yang gue ceritakan, Kirat lanjut lagi tuh chattingan sama Bobby palsu. Pas ini Bobby palsu atau Simran berpikiran, kayaknya gue mesti udahin deh prank ini. Ya udah deh, Bobby palsu berpisah tuh dengan Kirat dengan alasan kalau dia mau pergi ke Kenya. Nah, supaya pisahnya semakin pisah banget, Simran telepon dan bilang ke Kirat kalau Bobby telah meninggal dunia ditembak ketika sedang ada di Kenya. Dengan ini resmi sudah tuh pranknya Simran kepada Kirat. Tapi dikarenakan Simran lagi-lagi bosen, dia hidupkan kembali Bobby palsu. Waktu itu Simran menelpon Kirat dan bilang kalau Bobby ternyata memalsukan kematiannya karena ikutan program pelindungan saksi bla 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 bla. Kirat mulai chattingan lagi dong dengan Bobby yang palsu dan bisa dibilang pranknya Simran lanjut lagi. Cuman pranknya ini makin lama makin kelewatan karena Kirat baper ke Bobby palsu, mereka berpacaran, mereka bertunangan dan ujung-ujungnya ngajakin nikah. Selain itu juga Simran mulai panik karena Kirat selalu aja ngajakin Bobby palsu untuk ketemuan. Ya udah deh, dengan berbagai macam alasan ya, Bobby palsu selalu aja tuh menunda-nunda ketemuan dan juga pernikahannya. Nah, dikarenakan udah enek, Kirat nyewa detektif tuh untuk mencari tahu segala hal tentang Bobby. Tapi informasi yang didapat oleh detektif ini yang diserahkan juga kepada Kirat adalah informasi tentang Bobby yang asli. Ya udah deh, Kirat tanpa mengetahui kalau Bobby yang chattingan selama ini adalah Simran, Bobby palsu, mendatangi rumahnya Bobby yang asli. Dan pas pintunya terbuka,
muncul tuh istrinya Bobby dan Bobby yang asli, yang sama-sama nggak tahu kalau mereka semua adalah korban dari pranknya Simran. Mendengar hal ini, Kirat meledak dong pikirannya, karena ternyata selama 10 tahun terakhir dia lagi di prank sama sepupunya sendiri, sama Simran. Kirat nanya dong ke Simran, kenapa kamu melakukan prank ini? Simran dengan simpelnya menjawab, "Ting, yes, beneran, gue udah cek kasusnya dan motivasi Simran melakukan prank tersebut sampai sekarang tidak diketahuin. Banyak yang menduga kalau Simran sebenarnya pengen ngeprank aja, tapi terlanjur kelewat di luar kendalinya sampai bertahun-tahun." Kirat pun langsung mengajukan tuntutan hukum ke Simran, tapi seluruh kasusnya, seluruh tuntutannya mereka selesaikan secara kekeluargaan. Pada akhirnya Simran, walaupun udah ngeprank Kirat selama 10 tahun, tidak perlu tuh menjalani proses hukum.